Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ahmad, mahasiswa semester 6 dari Prodi S1 Sistem Informasi dengan NIM 04811371. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum pada mata kuliah analisis visual, analisis dan visualisasi data. Baik, akan kita mulai. Kita lihat pada soal tugas 1 ini, berikut adalah data kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh mobil hingga berhenti. Sebenarnya di RStudio ada yang data default itu namanya cars. Mungkin hampir sama persis tabelnya. Cuman di sini karena kita diberikan suatu tabel file Excel untuk file ini, nanti kita akan coba import dari file Excel dan import ke tanpa pakai yang set data default cars. Dan di sini diperintahkan gunakan R untuk menghitung nilai berikut. Jawaban harus melampirkan hasil kerja di R. A. Rata-rata kecepatan mobil, rata-rata jarak yang ditempuh mobil, dan standar deviasi data jarak yang ditempuh. Baik, coba akan kita kerjakan. Kita membuka RStudio, kita ke file, import dataset, pilih yang Excel karena dikasihnya Excel, terus tempat yang kalian simpan di mana. Setelah ini muncul banyak 50 row, kita klik import. Dataset sudah ada muncul di sini. Lalu coba kita kerjakan untuk soal pertama. Kita memakai data mobil, di sini adalah tabel tugas 1. Lalu kita menghitung kecepatan ini data mobil guna kecepatan lalu untuk menampilkan hasil perhitungannya kita gunakan perintah print lalu paste yang dimana datanya diambil dari average kecepatan. Terbalik, jika kita ingin di sini titik dua ini, baru tanda titik dua di sini, koma sampai kecepatan. Temukan, jadi soal nomor 1 poin A adalah rata-rata kecepatan di 15,5. Ya, poin B adalah diminta rata-rata jarak yang ditempuh mobil. Tadi lupa saya memberikan poin B. Itu rata-rata jarak mobil. Kita buat average jarak. Lalu min dalam kurung data yang dipakai kan data mobil. Sama juga seperti atas, data mobil. Jangan lupa pakai dolar. Lalu kita cari jarak meter. Klik lagi, sudah. Lalu enter. Untuk menampilkan jawabannya, kita ketik perintah sama seperti print dalam kurung paste titik 2 rata jarak 2 tanda petik koma. Data yang akan kita pakai apa yang ditulis adalah data ini, average jarak yang ada rumusnya berarti AVG jarak atau average. Kita enter, ditemukan jawabannya rata-rata jarak yang ditempuh mobil 42,28 tentunya dalam satuan meter. Berikutnya yang diminta standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Berarti yang diminta standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Baik, akan kita kerjakan. Kita kasih label, jangan lupa biar tidak seperti yang di atas, yang poin 4. Kita menghitung ST standar deviasi ya, standar deviasi
jarak mobil. SD underscore jarak sama seperti tadi, tapi kita menggunakan SD dalam kurung pasti data mobil dolar, lalu kita pilih jarak karena yang dicari standar deviasi jarak. Oke, dan kita print paste. Oke, dalam kurung standar deviasi jarak, koma yang di atas standar deviasi jarak. Enter. Jadi ditemukan standar deviasi jaraknya adalah 24,7650. Atau kalau kita bulatkan 24,76. Lalu pada soal 2 kita diperintahkan untuk berdasarkan tabel pada nomor 1, berarti datanya menggunakan tabel 1 ya. Gunakan program R untuk membuat plot dan interpretasikan hasilnya. Jadi A scatter plot dari data kecepatan dan jarak. B interpretasi scatter plot yang diperoleh. C histogram untuk data kecepatan mobil. D interpretasi histogram yang diperoleh. Karena videonya dibatasi harus 15 menit, untuk pengerjaannya akan saya percepat dan nanti setelah ada codingnya saya akan menjelaskan. Koma sama tabel 31 juga. Lalu jarak. Lalu saya jelaskan untuk mengikat waktu. Plotnya sudah antara scatter antara kecepatan dan jarak. Scatternya diberi judul main, itu untuk judul penamaan di grafiknya. Plot kecepatan versus jarak tempuh. X lotnya yang disumbu X itu adalah kecepatan kilometer per jam. Yang sumbu Y-nya itu memakai jarak meternya. Ini ukuran, ini apa simbolnya, atau dotnya, ini warna. Coba akan kita posisikan. Maaf tadi kalau jadi error, ternyata saya lupa setelah ini untuk melanjutkan domain, harus ada tanda koma, udah saya perbaiki di sini, koma, scatter, ini yang didapatkan. Plotnya. Export untuk pelaporan, save as image, JPEG juga, save di folder tugas teman-teman. Jadi interpretasi dari scatter plot ini adalah yang sebelah kanan ini bisa kita simpulkan bahwa terdapat korelasi positif yang kuat antara kecepatan mobil ini dan jarak antara kecepatan mobil dan jarak tempuh hingga mobil berhenti. Jadi semakin cepat semakin jauh untuk berhentinya. Dan pola titik-titik ini ya, yang di scatter plot ini cenderung naik ke arah kanan atas, berarti menggambarkan hubungannya antara kecepatan dan jarak cenderung linear. Kita lanjutkan ke poin C. Baik, untuk perintah membuat histogram di poin C, seperti ini is untuk perintah membuat histogram. Tabel tugas 1 maksudnya tabel ini yang kita pakai, data di tabel ini. Dolar kecepatan, jadi pada data tabel 1 ini yang dipakai hanya row yang kecepatan. Main itu judul untuk grafis histogramnya. Xlab seperti sumbu X itu diisi dengan angka-angka di row kecepatan. Dia lab itu untuk sumbu Y-nya itu diisi oleh frekuensi. Kita kasih nama frekuensi. Colornya light blue, bordernya black. Coba kita buat. Baik, akan kita import dulu. Kita save. Request image. Di pelaporan nanti di sini
histogram. Lalu akan kita interpretasikan apa sih maksud dari grafis histogram di kanan ini. Baik, setelah histogram di kanan yang dihasilkan, kita dapat menginterpretasikannya. Histogram di kanan ini menunjukkan distribusi frekuensi dari kecepatan mobil. Distribusi datanya cukup simetris, banyak yang hampir sejajar ini, dengan sedikit kemiringan. Ini miringnya hanya beberapa, dan kelompok kecepatan yang paling banyak atau frekuensi yang paling tinggi berada pada interval 10 sampai 20 km per jam. Ini yang paling banyak. Jadi artinya hanya ada sedikit mobil yang melaju dengan kecepatan sangat rendah. Kita lihat yang paling kiri ini. Dan atau kecepatan sangat tinggi, rendah, seperti di atas 25 atau 20-25. Bisa kita lihat frekuensi tertinggi di sini, di 10 sampai 20 km per jam. Baik, berikutnya kita lanjutkan ke soal nomor 3. Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas itu 75 dan standar deviasinya 10. Untuk ujian bahasa Inggris, Thomas memperoleh nilai 75 dengan rata-rata kelas 70, standar deviasinya 8. Jadi kita diminta hitunglah koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Untuk memudahkannya kita hitung di Help Studio juga. Baik, untuk soal 3 saya sudah bikinkan. Langkahnya kita ada 4 tahap. Pertama, definisikan data untuk ujian matematika di soal. Rata-rata di kelasnya Thomas itu matematika adalah 75. Standar deviasinya ada 10. Yang kedua, definisikan data ujian bahasa Inggris. Rata-rata nilai bahasa Inggris di kelas Thomas 70, sedangkan standar deviasi bahasa Inggris 8. Di sini perintahnya. Lalu untuk menghitung koefisien keragaman atau CV dalam bentuk presentasi, seperti berikut. Penamaannya saya pakai ini CV matematika atau koefisien keragaman. Tanda panah kiri, terus dalam kurung SD matematika dibagi. Nah, jadi ini SD itu standar deviasi matematika kan ada di sini 10, berarti 10 dibagi rata-rata matematika bagi 75 dikali 100. Standar deviasinya dibagi rata-ratanya kali 100, berarti ini sama juga dengan yang bahasa Inggris. Untuk koefisien keragaman CV Inggris, SD Inggris di sini 8, jadi dibagi rata Inggris dibagi 70 kali 100. Nah, untuk menampilkan hasil perhitungannya dipakai seperti ini. Dan untuk pembulatannya 2 angka di belakang koma ya. Cat dalam kurung koefisien keragaman matematika. Itu 2, ketik, koma, round, ini perintah pembulatan. CV matematikanya, koma 2, berarti 2 angka di belakang koma. Koma ditambahin persen. Sama juga ini cut untuk mengukurnya koefisien keragaman bahasa Inggris. Di sini round untuk pembulatan, yang dibulatan adalah koefisien keragaman bahasa Inggris dan pembulatannya 2 angka di belakang koma. Dan ini hasilnya. Sekian video praktikum ini dibuat. Mohon maaf atas segala kekurangan atau kurangnya penjelasan dari saya. Mohon bimbingannya dari ibu atau bapak semua dan rekan-rekan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.